Baik, Ya, Pak. selamat datang kembali di sesi 3, masih lanjutan pembahasan resistor. Oke. Parameter besar hambatan. Ya. Jadi yang jadi parameter adalah besar hambatannya. Satuannya apa? Satuannya ohm. Gitu. Maka di modul di sana Anda bisa ditambahkan satuan ohm. Oke, cara pengukuran bisa dengan cara on-board, komponen tidak dilepas dengan syarat tidak terjadi paralel dengan resistor yang lainnya. Oke, contohnya misalkan yang boleh diukur on-board itu pull down. Pull down itu pasti nggak paralel dengan yang lain, ya. Yang ke ground. Ya, yang ke ground, ya, boleh diukur. Tapi kalau yang lain-lain itu kenapa nggak boleh on-board? Takutnya ada paralel dan hasil pengukurnya tidak akurat begitu, ya. Nah, off-board menggunakan ohmmeter dari skala terkecil naik satu step sampai dapat angka gitu, ya. Jadi naiknya perlahan, begitu. Kalau misalkan dari skala kecil belum terukur masih OL itu bukan putus gitu loh, tapi tidak terukur. Contoh misalkan saya mau mengukur benda yang panjangnya 1 meter dengan mistar yang panjangnya cuma 60 cm, keukur nggak bendanya? Nggak keukur gitu loh, karena bendanya lebih panjang daripada alat ukurnya, begitu. Ya, makanya naik satu step. Belum keukur naik satu step sampai di level terakhir, ya. Di skala yang paling besar, kalau tetap masih OL berarti putus, begitu. Ya terkecuali Anda menggunakan ohmmeternya yang auto rank, ya. Jadi langsung selektornya 1, ya. Langsung, itu yang lebih enak. Mau ukur 1 ohm, mau ukur 1 mega, langsung dia naik. Langsung detek. Ya. Maka kalau pengen dimanjain, Anda bolehnya multimeter yang auto rank. Ya, jadi nggak usah. Tapi ya, kita seninya. Kalau kurang seni kalau gitu. Ketika ditonton sama user, kalau yang pakai selektor yang ada skalanya, ya itu yang Budi pakai auto rank. Yang pakai fluke lah ya Pak. Yang pakai ya yang merah Fluke. Ya, auto rank deh. Tapi kalau misalkan depan user, kalau pakai yang banyak modenya, ya banyak selektornya, itu depan user bingung dia nontonnya. Mau menyerap ilmu juga mau niru susah. Saya pindah ke buzzer, saya pindah ke voltmeter DC, saya pindah ke ohmmeter gitu. Dari ohmmeter skalanya naik sedikit-sedikit, wah dia daripada pakai ini aja, Pak. Ya. punya yang analog tuh. Saya malah pernah pakai yang analog. Saya cuma pajangan aja, Pak, analog. Ya nggak apa-apa. Ya biar nanti cost biaya servisnya naik. Wah, peralatannya banyak. Iya, kelihatan keren. Padahal nggak tahu makainya. Nggak tahu makanya. Sama aja kok, cuman itu cuma dengan jarum. Soalnya kalau Elko itu aku pakai itu enak, Pak. Ya, jadi gerak kembali lagi. Elko, ya, gerak kembali. Kembali lagi. Ya sama aja pakai multimeter digital juga kan, dia ada angka sebentar putus gitu. Ya, hilang. Ya. Apa bedanya dari gerak sama. Ya, yang penting kita tahu ilmunya dan paham cara menggunakan alatnya kan gitu. Iya. Ya, alat secanggih apapun kalau kita tidak bisa menggunakannya ya jadi pajangan. Nah, kita ilmunya banyak, ilmunya ada, kita udah ikut kursus online, ilmunya ada, nggak punya alat, ya bingung mau digunakan apa gitu loh. Ibarat kamu, saya kasih tahu ilmu cara nyangkul, mengolah sawah, lah kamu nggak ada, gitu loh. Ya sawahnya jadi pajangan gitu, nggak menghasilkan padi gitu. Iya. Bener nggak? Bener, Pak. Oke, maka yang paling relevan ikut kelas online ini adalah yang punya alat. Ya.
Kalau yang tidak punya alat sama dengan Anda sebagai penonton sepak bola. Tapi ada juga yang nggak punya alat apa? Ada. Yang online. Ada juga. Ada yang tidak punya alat ikut kelas online ya. Saya kan masa saya tolak orang mau ngirim rezeki buat Hah? Gitu loh. Nah setelah punya ilmunya dia akan terpicu pengen punya alat. Iya, Transfer benar, Pak, Pak. saya Iya. pengen alat paket 5 juta ya udah saya siapin paket 5 juta. Tinggal Laku akhirnya. gitu loh. Ya, begitu. Pak, mau tanya kalau kisaran harga-harga chip itu berapaan, Pak? Harga chip, Iya, harga chipnya, iya harga chipnya. harga chip macam-macam. Gimana kompleksitas chipnya, ya seri chipnya. Tapi setahu saya mulai dari 200 lebih lah, 200 ke atas. 200 ke atas ya. Tapi Bapak sedia, Pak? Saya kasih tahu, beli chip Maksud itu sedia. nanti sampean bisa ke Kohwa ya atau ke Home Business ada chip-chip itu banyak di Home Business. Home Business itu dia impor langsung dari Cina, dia impor langsung, dia stok gitu ya. Tapi kedepannya kalau saya sudah siap stok, saya kasih tahu semua alumni. Oh, Biar iya, Pak. nanti memperpanjang silaturahmi, memperpanjang rezeki juga. Iya, Pak, benar. Ya, betul Iya, ya, Pak. ya. Iya, Jadi betul. tinggal by WhatsApp, nggak usah pakai topet-topet, lama cairnya. Soalnya kalau mau ganti mobo baru mahal, Pak. Mobo baru. Ya, kalau diganti mobil baru mahal ya itu biasanya laptop high class, maka kita akan dituntut punya mesin BGA begitu. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Nanti sesi Iya, lanjut, Pak. bincang-bincangnya Iya, kalau Pak. sudah selesai ini. Oke, Baik, Pak. kita lanjut. Prinsip penggantian sama parameter atau di atasnya sedikit atau boleh juga di bawahnya sedikit. Kenapa demikian? Kenapa harus sedikit? Kalau di bawahnya misalkan yang rusak itu 100K diganti dengan yang 80K, boleh? Boleh. Yang rusaknya 100K diganti dengan 120K, boleh? Boleh. Gitu. Ya. Asal di atas sedikit atau Ya, di bawah sedikit, boleh. Kenapa? Toleransi, Kita Pak. masuk dalam toleransi. Iya, masih Toleransi toleransi. ampere, begitu. Ya. Kalau kebanyakan kan menghambat arus dia, jadinya menghambat apa? Tegangan. Menghambat arus. Kalau kebanyakan, Pak. Iya, contoh kalau melar gitu hambatannya ya. kebanyakan menghambat arus dong. Ini IC nih. Ya. Saya contohkan lagi ya. Ini resistornya. Gitu kan? Ini butuhnya 0,3. Coba hitung berapa hambatannya. Ini misalkan di sini ada 5 volt dengan 5 ampere. Volt 5 ampere. Yang dibutuhkan oleh IC ini 0,3. Sementara dari jalur ini bisa mensuplai listrik dengan tegangan 5 volt sebanyak 5 ampere. Berapa resistor di Berapa sini? Anda? Hambatannya. Faktor mana ini? 5 per 0,3. Ya, 5 bagi 0,3. 16,6 ohm ya. Ya, 1,6 ohm. 16,6. 16,6. 16,6 ya. Iya. 16,6 ohm. 16,6 ohm. Begitu. Betul? Nah, ini rusak nih, gitu loh. Ini rusak karena harusnya kan tegangan masuknya ke sini 5 volt. IC ini butuh tegangan 5 volt, ampernya 0,3, maka iya, dapatlah oleh resistor 16,6 ohm. Ternyata IC ini resistor ini rusak. Kita tahu rusak ketika diukur sebelum resistor ini 5 volt, setelah resistor malah dia jadi 2,5 volt umpamanya. Kan rusak. Ya. IC ini kan butuhnya 5 volt. Masuknya 2,5 volt, nggak mau kerja dia gitu. Oh, ini rusak nih. Nah, ini misalkan saya adanya yang 18 ohm. Kira-kira kalau dihambat dengan 18 ohm, arus yang masuk berapa? 18. Arus sama dengan I sama dengan
rumus arus kok. Dua ya Pak. 2 0 2 volt. masuk 2 volt. Yang ditanyakan ampernya. Oh ampere. Iya. I sama dengan Ini sama dengan juga. I Oh sama 16 dengan sorry. 5. 5. Oh Jadi 0,2. 0,27. Iya 0,27 0,27 apa? Ampere begitu. ampere ya. Kan nggak Iya. jauh selisihnya, cuman berapa selisihnya ini? 0,3 Oh iya. gitu kan? 0,03. Betul. Ya, betul, Pak. masih kerja isi itu gitu Ya. kan? Karena Masih ampernya masih ada dalam toleransi yang masuknya begitu. kalau jadi mega Ya Kilo, malah kilo. hilang malah ampernya nanti. Ampere ya hilang, udah pasti hilang. jadi 16 kilo ohm coba. Jadinya berapa? Coba aja dihitung. Jadi 16 kilo ohm. Hilang dia OL. Tegangan ada, tapi arusnya nggak ada yang nggak kerja. Iya. Begitu. Ya. Gitu ya. Oke? Ya Pak. Oke. Oke ya. Jadi seperti dalam PSU, PSU itu menyuplai listrik maksimal berapa? 30 volt. Gitu kan? Ya. Kebanyak yang punya saya aja maksimal 30 volt. Ampere maksimalnya berapa? 5 ampere. Ya. Ketika Ya. terjadi short 19 volt, maka arus yang bergerak mengalir ke ground karena langsung bedah. Tahu bedah? Kayak tanggul sungai jebol gitu kan? Jebol ya. Ya, tanggul sungai Ya. jebol itu istilahnya bedah. Ya. Tanggul sungai jebol, maka air itu tidak mengalir ke sungainya gitu loh. Tapi banjir ke tanggul yang jebol itu. Begitu. Dan arusnya besar yang ke itu. Begitu. Ya. Akhirnya PSU kita protek. Bunyi-bunyi tak 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 gitu kan. Kenapa? Karena melebihi IMAX, melebihi arus maksimal yang bisa disuplai oleh power supply tersebut. Makanya ada istilah MBR, apa penghancur short. Itu ampernya besar gitu loh. Ya. Maka dia masih tahan dia, masih kuat begitu. Demonya sampai membakar apa? Kabel ya, di-shortkan gitu kan. Jalurnya itu rusak akhirnya. Ya. Gitu loh. Jadi dengan metode penghancur short tidak direkomendasikan dalam teknik servis. Itu hanya demo saja. Jadinya kerja 2 kali Pak. Nemu shortnya, jalurnya juga kebakar. Iya, ya. Yang jalur kecil-kecil itu terutama. Iya. Sementara jalur dalam motherboard itu bisa 3 lapis, bisa 4 lapis. Iya, Ya, bisa 4 3 lapis. Lapisan atas, lapisan yang paling bawah, dibulak-balik, di tengah ada. Kalau untuk MacBook itu bisa lebih dari 3 lapis. Kenapa? Karena dia kecil, mainboardnya tebal. Ya. Akhirnya jalurnya banyak gitu. Beberapa lapis itu. Oke, kita lanjutkan dulu. Prinsip pemasangan boleh bolak-balik. Ya. Tadi siapa yang pasang kapasitor polarnya kebalik? Ya, lihat itu tidak boleh kebalik ya. Tidak boleh kebalik. Karena polar itu ada kutub positif dan negatif gitu. Dan arah kutub positifnya itu di mainboardnya ada strip putih biasanya. Ya. Ada boleh apa, Pak? juga Negatif kebalik. ya? Coba. Boleh Gimana? juga kebalik. Boleh juga kebalik, tapi mau cancelan punya orang. Mau cancelan boleh kebalik. Buru-buru orangnya. Ya. Kayak gitu. Nanti fungsinya hilang, fungsi polarnya. Oke, bentuknya yang bentuk seperti ini hitam kecil-kecil ya. Ya. Kalau yang bentuk seperti ini ada tulisan contohnya 020 itu hijau hitam ada tulisan.
Ada yang warna hijau, ada yang warna hitam, ada tulisan dalam punggungnya. Kalau air sausin itu mesti 0 di dalam punggungnya. Itu namanya air sausin untuk sensor current. Apabila air panas atau air terasa panas, lihat dulu rangkaian berikutnya. Kalau sudah ketemu masalahnya baru diganti airnya. Tahu ini maksudnya apa? Air terasa panas, lihat dulu Tahu Pak, berarti yang setelah R-nya yang dicek dulu. Betul, ya, karena air itu tidak mungkin koslet. Tidak mengkonslet ya. Air itu tidak mungkin koslet. Oh iya. Yang ada air itu putus gitu. Misalkan ini, set. Ini ada IC. Biasanya sebelum IC ini ada proteksi di sini, penstabil tegangan. Ini simbol apa ini? Kapasitor Pak, kapasitor non polar. Kapasitor non polar atau yang keramik gitu. Ini groundnya, itu kan? Iya Pak. Iya. Nah, kalau kapasitor ini jebol ke sini, protect dia, jebol. Maka listrik mengalirnya ke kapasitor, ya. Lalu dia ke Ya. ground, disebutnya korslet atau short, So, ya. Dari positif ke negatif langsung gitu kan, tanpa melalui beban. Maka jebol ini korslet. Maka kemungkinan besar air ini ikut panas. Sebetulnya yang panas pertamanya ini gitu. ya. Cuma Kena imbas ya, panasnya Pak. itu merambat ke sini ke jalur. Ya. Maka diraba, oh airnya panas. Padahal ini yang rusak begitu. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke. Nah sekarang saya contohkan lagi. Ini nggak masalah yang ini. Yang masalah di sini. Yang masalah di sini. IC ini ada yang tegangan setelah IC keluar, ya. Ya. Ini biasanya ada kapasitor umpamanya. Ini ada kapasitor non polar. Jalur out Pak ya. Ya, Iya, jalur out. LDO-nya, misalkan LDO. Ya. Ini sering terjadi nih. Ini sering terjadi. Di sini umpamanya 19 volt. Ya. Lalu diturunkan oleh IC ini LDO-nya diturunkan langsung menjadi 3 volt LDO. Nah, yang jebol itu kapasitor ini short begitu, ya. Ya. Kapasitor ini short, dia jebol. Terhubunglah ke ground. IC-nya yang panas. Ya. Ya. IC-nya yang panas, ya. Anda ganti IC. Tetap juga panas. panas lagi. Karena Ya. IC-nya itu nggak rusak. Nggak Yang rusak. rusak, yang keroknya ini cuman Anda kurang teliti, nggak dibajer. Ya. Gitu loh. Ini mestinya dibajar nih di sininya. Kalau di sini bunyi ini short ini. Ya. Ya, Pak. Maka efeknya IC yang bagus juga ketika dipasang malah ikut rusak juga. Rusak juga, ya. Ya, kenapa? Karena Iya, Pak. dilewati arus berlebih. Berlebih. Ya. terakhir kecel. Yang senyum-senyum kayaknya udah pengalaman. Udah berkali-kali. pernah dapat, Pak. Udah pernah dapat. Di Lenovo. Cuman itu saya baser dulu sih, saya nggak langsung ganti. IC-nya kan kebakar. Cuman saya tes poin dulu kan. Ya. Ternyata memang ada ini. Memang masih short. Jadi saya nggak langsung ganti IC-nya. Saya beresin yang shortnya dulu. Iya. Coba injek, ternyata ada dapat yang panas. Malah 2 komponen. Ya. Yang sekali short tuh hari. Cabut, copot, tes poin hilang. Pasang IC ya aman. Aman. Iya, memang Iya. harusnya seperti itu. Tes dulu dong. Ya, namanya isolasi jalur dulu. Iya. Kalau isolasi jalur yang dikatakan tadi tes point itu udah aman, baru Dipasang IC IC-nya. baru. IC itu adalah otak rangkaian begitu. Ya. IC itu adalah Jadi- otaknya sebuah rangkaian. Berarti tahapannya langkah pertama itu cek sekitar IC dulu ya Pak. Betul. Output IC-nya dicek, diukur, dibajar dulu. Ya. Terutama kapasitor itu. Ya. Begitu. Oke, Oke, Pak. bisa dilanjut? Lanjut, Pak. Oke, saya lanjutkan. Marking kode dalam resistor ada R itu artinya koma.
K kilo koma, M itu mega koma. Contoh, kalau di dalam resistor, di dalam marking kodenya atau di punggung komponennya ada tulisan 2R2, ini memberikan informasi bahwa resistor tersebut memiliki hambatan 2,2 ohm. Kalau 3 kali 5 berarti 3,5 kilo ohm. Kalau dalam satuan ohm itu 3.500 ohm. RKM kilo mega. Nah, kalau 3M5 berarti 3,5 mega ohm. Kalau ini M51 berarti 0,51 mega. Begitu. Kalau misalkan 1 M2 kodenya Di 1,2 mega ya, Pak. Nah, 2 mega. begitu. Di sini ada R010. R 010 marking kodenya apa? R010. R010. Iya. Kira-kira berapa? R010. 10 ohm, Pak, bukan? 0, 0,01. Itu hampir tidak ada hambatan. Tapi kalau biar lebih yakin, coba aja diangkat, diukur pakai buzzer. Pakai apa? Pakai Ohm. Pakai ohm. itu nggak ada hambatan biasanya, Pak. Iya, nggak ada hambatan. Termasuk yang Kalau nggak ada hambatan gini, Pak, kalau di jumper bisa. bisa, cuman fungsi proteksi nggak ada, proteksi arus. Ini di RDP-in, Pak. RPI. Bisa RPI. jumper, tapi fungsi apa? Fungsi proteksinya nggak ada. Kalau yang R yang tanpa hambatan boleh di jumper, tapi fungsi proteksi nggak ada. Kalau putus boleh di jumper. Tapi catatannya fungsi proteksi arus tidak ada gitu. Ya. Jadi baiknya diganti. Baiknya diganti lah. Ini ada juga 332. 332. 2. Ya. Kalau langsung tulisan gitu biasanya langsung tuh hambatannya. Dalam ohmmeter. Oh, 332 ohm berarti ya. 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 Begitu. Ya. Lain dengan resistor yang cincin ya, yang suka dipasang di power supply, yang cincin itu menggunakan warna ya untuk menentukan hambatan. Oh iya. Itu pernah dipelajari ketika kita SMP di mata pelajaran fisika. Kalau disingkat Hichung Magic Hibio Apu gitu. Hitam itu 0, Iya. 1 gitu. Dulu Ya. pernah belajar di SMK. Ya. Tapi saya nggak akan saya jelaskan itu di sini karena di motherboard laptop tidak ada menggunakan resistor yang berbentuk cincin. TV. Ya, Anda pelajari aja sendiri di YouTube banyak yang gitu. Ya, Google banyak. Lanjut ya. Varian RPEC. RPEC itu adalah gabungan R ya. Gabungan R. Kalau NTC ya, kalau ya RN ada, ya RN, RPEC sama itu gabungan R. Kalau NTC itu artinya R suhu ya. Artinya adalah R yang hambatannya berubah-ubah tergantung suhunya. Nah, R suhu ini jika suhu semakin panas, maka hambatan semakin berkurang, begitu. R suhu ini sering dipakai di jalur yang ke kipas. Maka kipas prosesor, ketika prosesor tambah panas, panasnya merambat ke NTC ini. Gitu. Sehingga ini saya contohkan. Misalkan ini kipas. Bentar. Ini misalkan ini kipasnya yang bulat ya. Ini kipas, anggaplah kipas itu. Pan prosesor. Lalu di sini ada R yang menuju ke kipas. Sebagai tegangan kerjanya kipas gitu, ya. Ini biasanya NTC ini dekat dengan prosesor. Ketika prosesor diberi beban banyak,
maka suhunya akan semakin panas. Kenapa? Karena tegangan yang disuplai ke prosesor atau P-core, PGFX itu naik. Ketika tegangan naik, maka arus juga akan naik begitu. Ya. Dan daya juga akan naik. Kenapa? Karena daya itu hasil daripada perkalian antara tegangan dan arus begitu. Sehingga karena prosesornya tambah panas, misalkan ini kan dekat dengan prosesor nih, panas itu kan merambat, apalagi ada jalur, gitu kan? Nah, NTC ini ikut panas gitu. Ketika NTC ini ikut panas, maka hambatan yang tadinya waktu dia masih dingin, dia hambatannya misalkan 100K, gitu kan? Masih dingin. Bahkan kipas aja ketika dinyalakan cuma berputar sebentar. Ya, ketika menyalakan laptop atau motherboard, itu ketika tegangan nyampe ke kipas, dia berputar sebentar, lalu dia berhenti dulu. Gitu loh. Ya. Sampai pelan-pelan prosesor mulai kerja, dia berputar lah. Nah, ini udah mulai berkurang jadi 8. Mulai berkurang. Tambah kerjaannya prosesor, maka panasnya naik. Ini hambatannya berkurang, jadi 60 umpamanya begitu. Ketika hambatan berkurang, maka arus yang masuk ke kipas bertambah. Ketika arus bertambah, putaran kipas semakin kencang. Paham sampai sini? Paham, Pak. Tegangan tetap ya Pak? Tegangannya tetap, tegangan tidak berubah. Yang berubah adalah arus. Tetap ya. Jadi sekarang baru kipas tuh kenapa bisa ngencengin, bisa ngurangin. Ya. Sama apa kejadian banyak itu di PGA ya. PGA ketika kita main game langsung kipasnya tambah putar kencang. Betul sekali. Itu ada kasus itu karena prosesor panas sama teman-teman teknisi itu diambilkan tegangan yang 5 volt itu biar kemuncak terus tanpa berhenti itu gimana? Ya, itu bisa. Cuma tegangannya putarannya konstan. Dia tidak melambat, dia juga tidak bertambah cepat. Tidak terpengaruh sama NTC, Pak ya? Tidak berpengaruh sama NTC. Kalau diambil dari Karena 3 VS, Pak, contoh, kalau diambil dari 3 VS, tegangan VS, 3 VS contoh. Boleh. Boleh kan? Boleh. Jadi dia lebih inilah, karena setelah switchboard udah hidup. Ya. Dia nggak mutar terus kan? Ya, boleh. Tapi putarannya konstan. Artinya Ya. dia kalau misalkan dia putarannya 750 RPM ya 750 RPM gitu. Iya, dia nggak turun-turun. Iya. Tidak naik, tidak turun putaran. Efeknya ke baterai itu mungkin ya Pak. Efeknya nanti ke konsumsi listrik dia ke baterai. Iya. Laptop kalau didiemin standby, kipasnya diem Pak. Berhenti malah. Kenapa? Biasa keseringan nemu mereka ambilnya dari power USB ya 5 volt. Yes. Jadi biar mati kipasnya mutar terus. Iya. Betul. Ngambilnya dari berarti ya, harusnya Pak ya, NTC-nya itu di paralel sama R ya. biar turun arusnya, Mas. Maksudnya biar besar arusnya. Jadi pokoknya kalau misalkan menggunakan teknik jumper, kipasnya misalkan terlalu kencang, Anda pasang aja resistor di sana, kurangin, gitu loh, biar tidak terlalu berisik gitu kan. Yang penting cukup aja, ya. Di seri sama NTC Pak ya? Boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di seri ya. Oke. Itu sebenarnya pengontrolnya itu NTC-nya itu apa? Ada IC, biasanya kan ada IC PWM-nya itu. Ada IC, namanya IC logic, IC pembanding. Tapi nggak akan kan sekarang. Saya jelaskan nanti di IC. Oh iya Pak. Siap. Ini tolong dikerjakan latihannya dan hasil pengerjaannya kirimkan ke grup kelas. Ada latihan 1 sama latihan 2. Oh iya Pak. Oh, jangan di grup kelas, di Japri aja ya. Sekarang pesan kirimnya Japri. Biar nanti kalau di kelas kan berarti bisa nyontek nanti.
Ya, yang satu udah selesai, kelar. Copy Ini apa? paste. Ini aja. Yang ini aja. Hah? Latihan Ini 1-2. Yang Ya, latihan ini yang pokoknya individu latihan peserta ini. 1-2 ini tolong dikerjakan. Nanti hasil pengerjaannya kirim Japri aja. Ya. Japri. Biar Oke. saya nanti bisa koreksi. Gitu. Boleh, Pak. Oke? Oke, Pak. Ya, Ya, oke, Pak. kita harus apa namanya? Mengungkapkan hasil IQ atau kecerdasan kita, pemahaman kita gitu. Perkara mau beda, mau sama dengan teman-teman yang lain nggak masalah. Gitu loh. Toh Ya. yang salah itu bukan untuk disalah-salahkan sama saya, tapi untuk dibetulkan gitu. Kalau Ya, misalkan yang salah cuma cukup, oh kamu salah, terus saya nggak bisa nggak bisa meluruskan kesalahannya, itu namanya apa sih namanya, provokator apa Pembiaran namanya. ya, Pemaksaan Pembiaran. secara langsung. pemaksaan dan pembiaran gitu loh. Nah, ketika Anda tidak mengerjakan tugas, saya senang. Kenapa? Karena mengurangi tugas saya. Ketika Anda mengerjakan tugas, itu mengasih tugas ke saya sebetulnya untuk mengoreksi. Iya. Makanya tadi ada yang salah pasang tantalum, ya saya betulkan. Ya, simbolnya kebalik juga saya betulkan. Ya, kenapa? Karena Oh, ketika iya. simbol kebalik, nanti cara baca skema juga nggak ketemu tuh simbol yang kayak gitu. Ya. Simbol lengkungan polarnya, polar kan lengkungannya gini. Ini yang positifnya lurus kan? Ya. Ya. Nah, nanti yang ke negatifnya, yang ke groundnya ini cekung gitu. Ya. Ini kan seperti ini. Polar. Ya. Bukan gini. Kebalik. Ini kalau nggak salah lihat tadi itu seperti ini. Agak Maksudnya biar nampung gitu, Mas. Ya ini kan bukan Dari payung kena hujan. Ya, karena simbol ini kan udah diakui internasional. Oh, gitu. Ya, jadi tolong hargai para ilmuwan yang udah susah payah menentukan simbol gitu maksud saya. Iya. Kalau nanti Anda nggak akan ketemu simbol seperti itu. Ya, Pak. Ya. Sampean tahu Nikola Tesla? Yang pencipta apa ini? Tesla tahu Tesla? Pencipta mobil. Ya, Pak. Apa? Pencipta mobil Lamborghini begitu. Ini yang sering Bapak bilang kan, yang itu yang penemu apa yang listrik bisa mengalir melalui udara kan? Betul. Itu Tesla. Ya. Bahkan nama Tesla diabadikan menjadi pabrik produksi mobil Tesla itu kan, mobil listrik. Ya. Diabadikan tuh ada perusahaannya Tesla. Itu sebagai penghargaan kepada ilmuwan gitu, ya. Ini kalau nggak ada Tesla kita nggak bisa zoom kayak gini. Ini penemuannya Tesla, listrik bisa mengalir melalui udara atau udara itu sebagai konduktor. Sementara sebelum Tesla menemukan bahwa udara itu sebagai konduktor, para ilmuwan sebelumnya mengklaim bahwa udara itu sebagai isolator, artinya tidak bisa menghantarkan listrik begitu. Nah, penemuan Tesla itu sekarang udah kita nikmatin begitu ya, bahwa udara bisa menghantarkan listrik. Kita mau nyetel musik atau mau mutar musik kan laptopnya di sini, speakernya di sono, pakai Bluetooth. Itu penemuan Tesla begitu ya. Dan akhir hayatnya Tesla itu ya sangat tragis ya, artinya dibunuh oleh pihak kerajaan yang berkuasa untuk kepentingan bisnis negara. Ya, seperti itulah, Pak. Di dunia ini seperti itu. Dunia itu kejam. Orang pintar, orang menemukan sesuatu hal yang mampu merubah peradaban manusia, malah dibinasakan, gitu kan? Dibinasakan sehingga diambillah penemuannya oleh negara menjadi bisnis, dijual oleh negara kepada negara-negara lain. Begitu. Yang Dajjal di openi. Dulu aku ada juga punya guru itu, Pak. Punya guru, dia guru teknisi handphone dulu. Dia orang elektronik juga.
Beliau itu membuat suatu medan magnet listrik. Jadi kalau orang-orang itu bisa pakai alat itu menggunakan di rumah tanpa harus ada listrik PLN gitu. Nah, Dia langsung magnet itu kayak menghasilkan listrik, dia magnet itu di apa? Nah, jadi itu langsung ditegur oleh PLN, nggak boleh diproduksi lagi. ya, itulah pitchingnya orang-orang yang berkuasa. Mestinya harusnya diapresiasi loh, Ya, dikasih langsung penghargaan mestinya, gitu loh. Iya, harusnya. Karena akan mengurangi beban negara, begitu. Satu kampung menggunakan penemuan itu, namanya generator, ya. terakhir beliau ditawarkan lah untuk megang-megang proyek negara apalah untuk kabupaten inilah sebagai apa? Imbalan. Sebagai, ya apa Nanti namanya? rugi. Ya istilahnya itu nggak boleh diproduksi lagi, tapi dikasih lah kerjaan proyek. Iya, kalau tidak kan ntar PLN nggak terlalu ini kan nanti banyak yang mindah. Ya, nanti PLN Maksudnya nggak orang laku. orang Iya, pakai PLN nggak PLN, laku. tapi sebentar aja. Kayak gitu. Sebetulnya Geser. kita juga bisa bikin itu, ya. Kita kembali ke prinsip lilitan. Lilitan itu akan merubah listrik menjadi medan magnet, ya. Dan dari medan magnet akan menjadi listrik kembali gitu. Itu bisa, ini namanya alternator namanya, generator, ya, membangkitkan listrik dari sebuah putaran medan magnet. Dari putaran itulah yang menghasilkan listrik, gitu, ya. Kayak apa namanya? Tahu komponen alternator dalam mobil, ya, namanya alternator, ya. Itu sistem pengisian baterai mobil atau aki mobil, gitu. Ya itu kan didapatnya dari putaran mesinnya. Dia berputar, medan magnet menghasilkan listrik. Masuk lagi ke baterai atau aki gitu kan. Jadi ngecas begitu. Gitu-gitu. Siklusnya seperti itu. Kalau baterai digunakan itu buat untuk starter aja sebetulnya. Starter mobil aja. Energi untuk menghidupkan mobil gitu kan, menghidupkan starternya. Dinamo starter. Kalau sudah hidup itu baterai itu udah apa namanya? Dia standby aja sebetulnya. Karena apa? Pengisian itu ada alternator. Baik, oke ya. Terima kasih sudah hadir mengikuti Ya, kelas online ini. Ya, kenapa saya ini 3 sesi ya itu tuh mengganti yang kemarin ya, karena kemarin suruh tonton video doang. Iya. Iya, Ya. Pak. Nggak Video asik pun ya. udah asik. Kalau Video aja pun udah asik. Iya, Gimana? video aja udah paham Pak, bisa Video dipahami. aja udah asik. apalagi live gitu. Kalau Iya. live kan ada iklannya. Iklan rokok. Paling ditunggu Pak, paling ditunggu-tunggu. Kemarin saya nanya itu di sama Oh iya, Pak. Ini mau nanya, Pak. Waktunya Di luar 1 menit topik. lagi loh. Ya, di luar topik. Ini kalau saya punya garapan itu laptop Dell Inspiron 14 3000. Itu Habis waktunya. Habis. displaynya lambat itu kan apa Pak ya? Jadi 15 detik, 20 detik itu baru display. Sesuai Jadi, firmware-nya. Sesuai firmware. Padahal itu sudah di flash terus diganti BIOS sama yang merek sama, ditukar BIOSnya itu tetap kayak gini. Belum Kembali ke firmware. Berarti itu urusan chip karena yang mengatur distribusi adalah chipnya. Oh, kemungkinan chipnya itu Pak ya. Chip shortbread-nya. Oh, Dah, packing pakai jurus di auto packing solver. berarti. Pakai jurus Packing auto solver. Sudah ya, terima kasih. Ya, Pak. Sampai Oke, jumpa Pak. besok. Sama, Pak. Assalamualaikum, Iya. selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yo semua.